Sebelum kita melanjutkan latihan kelola emosi, macam-macam emosi, fungsi emosi kepada kalian di kelas 8 ini. Kelas 8 ini, jadi kita sebelum lanjutnya kita melakukan ice breaking tentang bullying ya. Sebelum kamu melakukan bullying itu kita ice breaking dulu, baru kita mengenali emosi di kelas 8. Alhamdulillah pembelajaran kemarin sudah di kelas 9 melakukan tentang kenali potensi, bakat dan minat, karena mereka akan melanjutkan di jenjang selanjutnya baik itu SMA, SMK ataupun pesantren yang akan mereka laksanakan. Apakah kalian sudah membawa HP semua nak? Sudah. Terima kasih ya. Yuk kita melakukan ice breaking terlebih dahulu 2 kali ice breaking. Waktu di kelas 9 Ibu melakukan ice breaking tentang tepu cinta. Sudah bisa semua tentang tepu cintanya nak? Bisa. Ya, sebelum tepu cinta kita tentang bullying ya, anti bullying, lagu anti bullying. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya kita berteman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Lanjutnya ya. Selanjutnya kita kenali kelola emosi. Ada tahu nak tentang kelola emosi? Apa ya? Emosi nak. Rafael ada yang tahu nak tentang emosi nak? Ya apa nak? Perasaan atau reaksi psikologis kompleks yang muncul secara spontan sebagai respon terhadap suatu situasi atau peristiwa memiliki aspek perasaan, perilaku dan fisiologi. Iya, apa pertamanya tadi nak? Perasaan? Perasaan dan reaksi. Iya, emosi itu tentang perasaan dengan reaksi diri kita sendiri. Apa itu perasaan dan reaksi tentang emosi itu nak? Apa nak? Ayo nak. Emosi itu ada terdiri dari 3 perasaan reaksi diri kita nak. Apa nak? Emosi tentang positif. Positif itu ada yang emosinya tidak terkendali, sedang bahagia, sedang bercinta-cinta, sedang gembira karena mendapatkan ranking 1. Tentang cinta karena dia sedang menerima cinta pertamanya di SMP. Sedang bahagia karena orang tuanya diangkat sebagai gubernur bisa, lulus jadi PNS bisa, diangkat menjadi bisa. Itu namanya emosi positif. Ada yang tahu nak contoh emosi cinta? Ayo, siapa yang sudah bercinta di kelas 8 ini nak? Kabar-kabarnya sudah banyak ya? Ya boleh. Yang penting emosi cintanya boleh, tapi harus terkendali. Sekarang tentang jenis-jenis emosi negatif. Ini negatif ini nak harus kita kenali emosi. Apa itu negatif nak? Sedih, marah, takut, cemas. Jangan terlalu berlebihan cemas nak. Jangan terlalu emosi cemas. Nanti nak menjadi penyakit, bisa menjadi kamu akhirnya tidak sekolah. Nah netral ini nak ya. Emosi apalagi emosi berlebihan tentang pecah masalah kecil dibesar-besarkan. Karena sekarang viral banyak ya. Apalagi guru tidak ada mungkin guru untuk menjerumuskan siswanya. Bahkan guru untuk menjadikan siswanya berhasil. Tidak ada doa anak guru selalu menganggapnya anak sendiri. Doa guru selalu tulus kepada siswanya. Jangan siswa selalu menganggap negatif terhadap guru. Mengapa? Karena guru selalu perhatian ini kepada kalian. Karena kalian apa? Satu, siswa malas. Itu yang diperhatikan guru. Coba kalian tidak malas, tidak alpa,
panjang. Itu nak ya. Sekarang macam ini cemas, nah cemas. Apa emosi yang ketiga? Emosi netral. Netral itu apa? Netral, tidak positif, tidak ini. Hah, terkejut bisa ya? Heran, wow, cantiknya ya. Nah begitu nak ya. Sekarang macam-macam apa nak? Emosi ada berapa? Ya, emosi nomor 1 positif, 2 negatif, 3 ya, terima kasih. Sekarang fungsi emosi. Yuk sekarang kita sebelum fungsi emosi, kalian ambil kertas bekas boleh, kertas apa nak? Kertas bekas boleh, kertas aja nak kalau di sana. Boleh ada? Nggak ada, dibagi aja nak. Yang tenang dibagi, gini dong ya. Satu bangku kalau ada perlu kertas dengan kertas kosong, satu bangku tuh tolong dibagi 2. Nah nanti ada lagi kertas yang dibutuhkan ya. Satu tenang lagi, satu bangku dibagi 2. Itu namanya kelola emosi sama-sama. Kelola emosi positif. Yuk, dibagi. Berapa menit Bisma? 9. Sudah siap? Sebelum kita mengenali fungsi emosi, satu membuat kita mengenali merespon situasi. Yuk, sebelum mulai siap nak kertasnya, diangkat ke tangan semua. Sudah siap kertas? Erin. Yuk, nah Rizky mana ini? Rizky sama siapa? Api. Oh, ya. Sudah? Sudah siap nak? Ya, diangkat kertas sama-sama kita mengenali emosi kita semua. Sudah? Sudah. Kalau sudah ditaruh di meja. Secara refleks di atas meja. Sekian di atas meja. Yuk, madam di atas meja kertasnya. Yuk, secara refleks bismillahirrahmanirrahim. Berapa kertas? Berapa? Nah, kita akan mengenali emosi. Iya, sedikit emosinya agak sedikit karena Diki tidak menerima respon sedikit pun. Ada emosi teman kalian yang hampir hancur sekalian ya, bagus ya. Emosinya sangat terkendali. Apabila hancurkan rebuk kertas, alhamdulillah kertasnya ya. Nanti jangan diapa-apa ini kertasnya nanti untuk kita. Lanjut ya, fungsi emosi nah. Fungsi emosi di sini nomor 1 membuat kita mengenali merespon situasi. Situasi sekarang kita ada di mana nak sekarang? Iya, di sekolah atau di dalam kelas. Di dalam kelas. Situasinya bagaimana nak dalam kelas ini? Baik, aman dan nyaman. Ya, tujuan emosi yang nomor 2 mempengaruhi perilaku dan keputusan. Emosi bagaimana, positif yang bagaimana kamu terima setelah keputusan perilaku yang kamu terima dengan keputusan yang baik. Nah, misalnya ya, ada kejadian Davia di kelas 7 Davia selalu ini menerima peringkat nomor 1. Nah, kebenaran di kelas 7 Davia menerima peringkat ke-3. Bagaimanakah emosi perilaku Davia yang terima? Ayo nak tolong dijelaskan nak. Mengapa dari peringkat 1 saya ini menjadi peringkat 3? Apa yang diterima oleh Davia perilakunya? Ayo jelaskan nak. Ayo, berdiri nak sebentar ya. Sedih ya. Emosi berarti itu emosi apa yang diterima oleh Davia? Sedih tadi nak. Emosi tadi kan ada 3. Ayo, emosi apa? Iya, karena Davia mungkin Davianya kurang belajar, kurang konsentrasi di dalam kelas, sehingga perilaku Davia untuk menerima
ini ya dari Bu Mary Bimbingan Klasikal, kelola emosi, cara bicara kita, dengan siapa kita berbicara, bagaimana cara kita berbicara. Nomor 1, berbicara dengan orang tua. Jangan sekali-sekali kamu mengeluarkan kata A. Lebih baik nanti Bu ya, nanti Maya, kapan Maya, saya lagi ada pekerjaan. Ya, sudah, anak ke rumah kamu nak. Nggak boleh nak ya, enggak ayah. Begitu mirisnya hati orang tua disuruh sedikit. Enggak, jangan mudah. Karena orang tua berusaha untuk kalian, bukan mudah di pikiran kamu membalikkan telapak kalian Anda. Ya, ngerti ya? Ya, itu berbicara dengan orang tua. Lain lagi nak berbicara dengan guru. Lihatlah situasi hati guru itu tersebut. Apa itu? Apalagi ini sedang serius, guru itu ajaklah berbicara dengan serius. Guru itu Pak Hendra berbicara dengan bercanda, kita dengan bercanda. Jangan Pak Hendra, guru Pak sedang menjelaskan, kamu bermain-main. Otomatisnya emosi Pak Hendra tidak terkendali sehingga dia memarahi Eri. Karena ya, tolong dijaga emosinya, cara perilaku kamu berbahasa, dengan siapa kita berbicara. Baik itu dengan orang tua, tolong dijaga. Apalagi dengan nenek, dengan kakek, dengan guru, dengan teman yang paling bahaya, dengan teman sejawat. Lihatlah emosi Diki hari ini nak. Jangan Erik melihat emosi emosi Diki hari ini sudah tidak bagus. Erik selalu bermain terlewat. Itu bahaya nak ya, Erik. Lihatlah emosi teman sehari-hari. Moodnya bagus, ya kita boleh bermain, boleh penesan terlalu lewat, boleh. Jangan mood tidak bagus, diajak penesan secara keterlaluan. Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Tolong kendalikan emosi kalian. Bila perlu nak keluar rumah, sudah tahu doa keluar rumah? Tahu doa keluar rumah? Ya apa? Ada yang tahu doa keluar rumah supaya emosi terkendali, setan tidak mendekati diri kita. Ayo, siapa tahu doa keluar rumah? Ibu Mary unjuk hadiah. Ada yang tahu tidak boleh ke kafe? Iya Pak Rezi. Ya, Bismillah ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, buka pintu, bukalah pintu dengan kaki kanan, ucapkanlah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata billah ya. Dan lanjutkan dengan baca apa saja yang kamu bisa ayat pendek. Insya Allah emosi kita terkendali, tidak ada terjadi apapun pada diri kita. Nah ya, kalau yang belum hafal, tolong dihafal. Itu kunci utama kalau ingin selamat. Nomor 1, doalah ingin keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Rezi ya. Ya, kalau yang tidak tahu silakan buka Google, tanya di guru agama, dan tanya dengan siapa. Apa doa keluar rumah ya, supaya emosi kita terkendali, tidak dimasuki setan. Baik-baik kita mengucap astagfirullahaladzim, karena kita sudah terlindungi dengan doa keluar rumah dan ayat pendek. Itu yang Anasnya bagus, itu fungsinya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu jangan tinggal ya. Wallahu a'lam, kurang lebih berapa falaq, kurang lebih berapa nas. Bila perlu baca ayat kursi supaya badan kita terkendali dari apa nak? Setan itu banyak macam. Setan nyata dan setan tidak nyata. Setan nyata itu bahaya. Ini butuh berdua-duaan dengan perempuan, dengan cewek kalian terlalu dekat, itu sudah setan nyata nah ya. Di emosinya tidak terkendali. Kalau kita sudah sholat, berbaca doa, namanya kita terkendali emosi. Ya, fungsi selanjutnya membantu kita memahami diri sendiri dan orang tua. Emosi kita kalau ditahan nak, tahu dengan emosi kita nak ya, berarti kita mengenali diri sendiri. Kalau emosi tidak terkendali apa?
dikendali oleh setan yang terkutuk, apalagi dikendali oleh setan yang nyata. Mungkin di sini sudah jelas ya apa itu tentang kelola emosi, macam-macam emosi dan fungsi emosi. Mungkin kita simpulkan dengan membaca ini ya, hasil kesimpulan kita hari ini dimulai dari Dapiana. Ayo baca nak. Oh, apa yang nomor 1 nak dibaca nak ya? Ucapan itu Ya. merupakan perwujudan nyata dari intensitas perasaan yang memerhatikan hal-hal yang baik. Lanjut, Dapia. Dan sikap negatif harus dihindari karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dari kegagalan. Iya, mungkin inilah ya. Mungkin kamu pelajari tentang terima kasih Bu Mary telah melakukan di kelas 8 ini OJM kedua tentang kelola emosi. Insya Allah kalau kamu melakukan kelola emosi, bagaimana bisa dengan berbicara dengan sama teman, orang tua, teman sejawat. Kalau menjaga emosinya ya, paling bahaya dijaga dengan apa nak? Doa keluar rumah tadi ini bersama ayat-ayat yang kamu bisa. Insya Allah emosi kita terkendali. Bu Mary selaku guru BK kalian di kelas 8 dan kelas 9, terima kasih atas partisipasinya telah melakukan pengimbasan kepada siswa-siswi yang ada di kelas 8 SMP Negeri 2 Pampangan. Lebih dan kurang Bu Mary ucapkan terima kasih. Sebelum Bu Mary tutupi pengimbasan kita pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking tepuk cinta.